Halo selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan membahas seputar mandiri setelah menikah. Dan di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, tema kita hari ini menjawab pertanyaan banyak sekali pasangan muda. Nah, yang ini adalah pasangan muda yang baru menikah, masih mendapatkan support dalam hal finansial dari orang tuanya. Padahal ada keinginan mereka untuk dapat mandiri. Bagaimana pandangan Pak Irsan mengenai hal ini? Ya, ini sebetulnya secara umum di negara kita masih amat sangat banyak kejadian yang serupa ya. Pada saat menikah, setelah menikah kemudian tinggal dengan orang tua, kadang juga masih didukung secara keuangan oleh orang tua. Harusnya ini hal yang biasa aja atau sah saja. Tapi biasanya pasangan-pasangan muda ini sendiri banyak yang berinisiatif untuk hidup mandiri. Ya, tinggal terpisah dengan orang tua dan benar-benar memulai hidup baru. Hal seperti ini kalau direncanakan dari awal, dari sebelum menikah, sebetulnya tidak akan menjadi halangan. Dan juga orang tua biasanya merasa sayang kalau misalnya begitu menikah langsung pisah rumah dengan orang tua. Kadang mereka memberikan support, misalnya nih orang tuanya yang kaya raya bisa jadi membelikan rumah, membelikan mobil dan sebagainya. Itu hal yang lumrah sebetulnya. Nah, setelah itu mereka tinggal di rumah tersebut dengan mandiri dalam arti mereka yang kelola sendiri rumah tersebut, tidak lagi tergantung dengan orang tua. Oke, tapi apakah mandiri yang dimaksud ini betul-betul mereka dua-duanya suami dan istri sama-sama bekerja untuk meraih kemandirian finansial atau bagaimana ini pandangan Pak Irsan? Mengenai dual income, biasanya di dunia finansial ada yang disebut dual income atau single income. Itu tergantung relatif. Kalau ternyata kebutuhan itu sudah tercukupi dengan satu orang yang bekerja, kemudian yang si istrinya menjadi pengelola rumah tangga, itu juga bisa dilakukan. Tapi kalau memang dari awal istrinya pun orang yang senang untuk bekerja misalnya di kantoran, kemudian suaminya juga bekerja di kantoran, itu hal yang biasa juga. Jadi mengenai single income atau dual income itu kesepakatan. Mengenai income yang mereka dapatkan setelah digabungkan ataupun terpisah, itu bisa dikelola masing-masing atau juga bisa menjadi dana yang digabungkan. Oke, pada saat kita menyusun anggaran ini bagi para pasangan muda, pos-pos pengeluaran apa yang kiranya perlu diutamakan dalam penyusunan anggarannya? Kalau pasangan muda khususnya yang sudah menikah, mereka masih dalam tahap belajar hidup bersama. Biasanya bagaimana biaya hidup sehari-hari untuk satu keluarga, itu harus ada posnya. Kemudian perencanaan ke depannya, bagaimana biaya kesehatan terhadap keluarga ini nantinya. Jadi ini bisa ditutupi dengan misalnya asuransi kesehatan. Kemudian bagaimana perencanaan pendidikan buat anak ke depannya, bisa ditutupi dengan asuransi pendidikan. Hal-hal seperti inilah yang biasanya menjadi bahan diskusi di awal. Oke, paling tidak ini ada tentunya kebiasaan atau hal-hal yang harus dihindari. Barangkali kebiasaan mereka pada saat masih lajang dan sekarang sudah menikah, kiranya apa yang harus dihindari untuk ini? Ya, yang paling utama adalah mereka harus lebih wise dalam pengelolaan keuangan. Kalau dulu pada saat masih lajang biasanya ada orang yang lebih senang biaya atau income yang dia dapatkan itu porsinya lebih besar ke biaya sosialisasi, nongkrong sana, nongkrong sini, hangout dan sebagainya. Tapi pada saat sudah menikah, mereka udah harus memikirkan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Bagaimana persiapan kalau ingin punya anak, pendidikan anak, biaya kesehatan, biaya hidup dalam berumah tangga dan sebagainya. Nah, ini perlu pengelolaan keuangan. Kalau gitu investasi apa dong yang paling cocok bagi pasangan yang baru menikah seperti ini, Pak Irsan? Investasi bisa jadi mereka bisa melakukan investasi dalam hal-hal yang seperti atau instrumen investasi misalnya reksadana. Tapi asuransi juga bisa dilakukan. Kenapa? Karena pada saat usia muda orang membeli asuransi, preminya akan jauh lebih murah dibandingkan pada saat usia-usia mereka yang selanjutnya. Jadi itu juga perlu dipikirkan. Asuransi kesehatan beli pada saat usia muda juga akan lebih murah dibandingkan pada saat mereka udah berusia lebih tua lagi nantinya. Jadi ini hal-hal yang perlu dipikirkan. Investasi itu bisa jadi investasi yang dalam bentuk liquid, bisa jadi untuk yang masa depan dan juga bisa jadi untuk bagaimana proteksi ke depannya. Misalnya asuransi tadi pendidikan, kesehatan dan untuk pensiun nantinya. Baiklah Pak Irsan, terima kasih banyak Pak atas informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh